Iya, masih banyak ya opsinya ya juga. Iya. Atau Iritel dulu kan sekarang. Tapi aku khawatir sih kalau Idok di pick bawah, nanti Tigrealnya bakal dimakan gitu loh. Di ban ya. Mid lane dulu juga oke. Nah, gue mikir kalau nggak Yves Cecil tadi. Ya. Atau enggak ya, yang tadi sempat kita mention ya, Iritel dulu. Hero Iritel dulu. aman, biar match up gold lane-nya enggak yang flop banget nanti ketika teamfight besar. Ya. Karena jatuhnya Iritel emang bukan counter buat Granger, tapi seenggaknya ketika Granger udah terdeteksi, Iritel bisa nge-zone out. Dan dia bisa menghindar. Bisa belok ya. Bisa belok. Bisa gak cuma jalan horizontal, di vertikal dia. Belok-belok. Zigzag juga bisa. Zigzag dia, zigzag. Zigzag ya. Tapi untuk Benny Face yang kedua, Hierarchy Hoshi mereka akan menuju ke arah hero mid-nya kah untuk Super Friends? Hero Super Friends lagi banyak Iya. sih. Parsha. Tapi untuk sejauh ini kita belum ngelihat Kalea buat Kirk ya. Kayaknya dua tim yang menggunakan Kalea ini baru Dairen sama Aran gak sih? Kirk pakai, Kirk yang Kirk waktu pakai sih, yang pernah dia ya? bawa Anavel teleport itu Oh Kirk. Iya, itu Kirk. Oh iya benar-benar. Iya. Dan pernah dicoba di Scream, cuma nggak ada niatan karena itu kejadian kebetulan aja. Betul lah, tapi lihat tuh tag ini ban. Nah kan dimakan kan Tigrealnya, itu yang aku khawatirkan tadi. Kalau misalkan Idoknya nggak diprioritaskan di atas. Iya, Franco masih ada. Franco dan Udah ambil aja Franco aja udah. plus one Franco. harus burst damage berarti ya. Gue lebih kejauhan gitu sih. Nggak tahu ya, semenjak semalam aku melihat ada Favian yang dengan Joy-nya tertangkap dengan ekor Kalea. Iya. Itu menurutku Kalea juga harus kayak diperhatikan gitu loh. Mau dia di EXP atau roamer, kalau emang bisa di burst duluan sebelum team fight. Karena kalau Joy-nya tiba-tiba baru 3 kali dash, keangkat, wah repot tuh. Dan juga kalian bukan hero yang dia harus open gitu. Tsunami Slam bisa buat tunggu juga. Dia bisa react. Iya, dia cuma nge-react aja nunggu ini kalau masuk aku angkat, kalau enggak ya udah gitu kan. Ya, karena ketika dia sudah mengikat lawan dengan ekornya, dia si kebal. Iya, udah gak bisa dimakan lagi. Dia CC imun. Paling di Oke. purify kan. Ya. Satu-satunya opsi. Tapi kalau misalkan referensi untuk Idok, gue ngeliat tadi satu jauh head. Dan untuk gold lane, ini seakan dibiarkan gitu loh. Iritelnya mau dikasih kah? Dipaksa cloud lagi? Atau jangan kita dikejutkan dengan one punch? Franco jadi ban. Wah, One-one semuanya bukan. dihabisin. One pernah muncul juga ya. Iya. Bukan Marco kemarin. Tapi itu Fredrin depan. Iya, Iya. dia butuh badan kalau one-one. Ini Joy yang pasti hilang ya. Gak bisa 100% selalu di depan juga. Patrick juga masih open sebenarnya. Kalau ngomongin gold lane ya, masih kebuka luas. Tapi opsi terbaik masih di retail buat gua. Iya. Sementara untuk mid-nya udah ada, berarti 3 roamer nih. Utility lagi atau mau kemana ke arah mana nih? Badang kah? Atau mau goldnya juga cloud lagi kah? Masih bisa, tapi menurutku masih bisa kalau memang mau cloud. Cuman emang opsinya masih di retail kan. Jauh head. Jangan sampai nanti ketika mau ejector malah diikat nih dengan Tsunami Slam. Nah, itu Kemarin gitu kejadian. Kemarin Iya. begitu terus soalnya. ini Widi lebih ya, ke Widi kemarin. harus nunggu kan akhirnya. Iya. Ya, Tsunami Slam kelihatan baru dia masuk. Bukan Betul. dia masuk dulu, kalau dia masuk dulu akan dibawa lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Makin gak ada backup nanti Idoknya. Bisa. Oke, dan 2 pick dari Onyx Philippines mid-nya. Hero untuk Super Friends. Masuk. Pares. Marsha, Valen, Vexana. Atau dia pakai Cecil. Cecil sih paling oke kayaknya. Ya, Cecil yang paling bisa menjangkau ke Eve juga ya. Stabil lah ya, stabil. Kalau Iya. tabrak-tabrak dia bisa bad face juga. Tapi Selena Wow. Edit. dan juga Edith Waduh. Bird. Oh, ini damager semua. Iya. Terus bisa nyambung dari Tsunami Slam. Bisa. Apalagi jatuhnya ini kayak menunjukkan ya, kayak pertahanan terbaik yang menyerang gitu loh. Ini 4 CC loh. Posisi. 4 CC. Dan ini harusnya akan ada satu hero gold lane Purify Teraman one-one ya. Iritel. di retail. Irita bisa verify atau Bruno sih gak jauh larinya ke Ya, sana. pokoknya nggak jauh-jauh dari marksman yang perlu purify. Pede cloud sih kalau pede banget. Iya benar. Pede banget. Wow. Nah, itu juga boleh, ada purify-nya soalnya. Purify gratis ya. Purify gratis. Oke, 1-1. Menjadi pilihan momentum yang akan dicari pastinya. Dan game yang keempat akan kita saksikan bersama-sama dipandu oleh dua caster kita, Pak Pulung dan Ranger Mas. Let's rock the Land of Dawn. Terima kasih banyak panelis. Wow, banyak wajah-wajah baru tentunya ya. Menghiasi tenis indoor ya. Betul Wah, sekali. segar sekali nampaknya. Makin semangat kita tentunya Pak Pulung ya. Sejuk malam ini mah barusan melihatnya ya. Ya, menurut Pak Pulung gimana untuk game kali ini? Ingin berteduh. Tapi apa yang gue lihat barusan dari grafik ya. Kayaknya akan ada sedikit kesulitan untuk RRQC bisa menembus bagaimana area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Philippines. Ya, semangat kibarin benderanya ya kakak ya. Kampus, Semangat. hey!
Elah lu, coba. Ya, tapi tentunya kali ini ingat, kalau Onyx Filipin dapetin game kali ini akan menjadi match point. Yap. Jadi RRQ harus menyamakan kedudukan, karena kalau tidak akan lebih berat untuk mengajarnya. Yap. Jadi semakin malam kita akan tunjukkan tenis indoor. Mana tepuk tangannya? Itu dia, let's go to the lane, knockdown. Masih dengan energi yang begitu luar biasa ya. Ramai banget malam ini, hampir penuh juga. Tapi balik lagi, graf yang memang sudah terlihat nih. Ada 1, 2, 3, ada 4 kayaknya sisi yang emang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx Filipina yang emang harus ditembus oleh Jauhead. Ya, tapi kali ini bedanya, kalau dari tim Onyx Filipina miss aja gameplay mereka nggak punya high ground defender. Buset, Mereka nggak ada Moskov, tapi lihat Kingkong! What? Love! Didapatkan oleh Kingkong dan banget super sprint sedikit berbeda. 2 poin kill didapatkan membuat permasukan dari tim Maran Kyoshi. Porada, bahkan Sun Sujin diusir keluar dari jungle-nya sendiri. Oke, tanpa ada penjagaan, tanpa ada pengawalan tadi Rins dari Amit langsung diajar oleh King Kong, terbuka tadi area pertahanan di atas, menimbulkan 1 korban juga. Wah, ini early yang begitu baik dan barusan coba lihat Tidal strike-nya yang begitu baik. Gila, bener-bener gak dikasih Lo hampir, lo nancep Ji. Lele, bukan sembarang Lele. Lele mundur yang membuat para masukan dari tim Maran Kyoshi Lele. kewalahan. Lele apa? Lele mundur tapi lihat cara masuk lane. Dan Flicker mau defensif. Mencoba untuk bertahan. Dan bahkan Lele menuju ke seorang Ido tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan bahkan Ido harus keluarkan Flicker untuk mempertahankan dirinya. Tidak ada initiate power dan bahkan kalau bisa kita lihat di atas kertas mereka harus melepaskan turtle pertama. Yap, di atas Ikhlasin. kertas. Di atas kertas ini udah mau gak mau. Apabila mereka ingin memaksakan lagi ini hanya akan menjadi mimpi buruk dan menambah kerugian mereka. Mempercepat game ini selesai mungkin. Dan saya takutkan kenapa mereka berani tanpa adanya high ground defender. Ya, Yang saya takutkan mereka akan bermain di early. siap. Karena Udah pasti. Kalau mau bermain di early, 1-1 dari Toy ini nggak punya kesempatan untuk bisa bersinar. Yap, ya karena itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx Filipina dengan beberapa hero Tsunami Slam! Watch out from Brusco. Meanwhile, Verify Gaming berhasil menyelamatkan diri. Salah seorang race reward manipulation. Tapi King Kong diselamatkan para pasukan dari tim Onyx Filipina lainnya. Kapten Toy belum terbangun kali ini dapatkan Kelra. The King Kelra benar-benar melakukan plantingan gold dengan sangat bebas. Lihat. Masalah ini enak banget Ji di awal, di early-nya. Mereka ingin ke pick up ke arah satu player ataupun dari individual bisa. Ada Selena. Mereka ingin menuju ke arah orang yang lebih banyak lagi. Mereka punya Kalea. Jadi apapun itu tipikal permainan di awal game ini dan kena lagi. Wah, kena Idok gak bisa maju, gimana? jangankan Idok nggak bisa maju, Idok aja nggak bisa main di push. Amdus ini nggak ada yang aman, lihat. Kena lagi. Dari tadi, dari Idok itu dia harusnya ngebuat pressure kan. Tapi nggak ada kali ini pressure-nya yang diberikan dari Idok. Para pasukan dari tim Onyx Filipina, mereka nggak takut sama sekali untuk ada Idok di rumput. Karena lihat di sana Brusco mencoba untuk mendapatkan sosok dan itu dia Tsunami Slam. Watch out, watch out, watch out. Dan terjadi Brusco lagi ya, semua berhasil efek sisi yang melakukan- baik. Brusco berhasil melakukan choke slam. Langsung tumbang Susuji dan bahkan para buff terbuka sangat bebas. Akankah King Kong berhasil melakukan steal terhadap para buff belum? Harusnya berhasil ya. Kita melihat seperti apa cara mereka. Belum ada sebuah gambaran yang bisa dilakukan oleh Aura Kyoshi untuk Kenapa? mendekat dan Rins ternyata. Oke, setidaknya at least Ya, di poin range ya. kristal ya. Setidaknya ya Pak Pulung ya. Setidaknya lah mengurangi lah apa yang memang diberikan kesakitan di awal kayak gini. Belum terlihat gitu mau seperti apa cara untuk pemain dari Kyoshi bisa mendapatkan atau memberikan efek balik di awal seperti ini. Oke, biasanya kalau mau coba balikin keadaan itu steal turtle, steal kill, shutdown. Kali ini belum ada nih. Aku lihat kesempatan untuk para pasukan dari tim Arakio tidak bakal lihat Tsunami Slam terhadap seorang Ido. Gagal untuk mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya Brusco flicker mau defensif dengan adanya reward manipulation. Melakukan sedikit following up. Para pasukan dari tim Arakio harus mundur ke arah belakang. Dan terperangkap Soso Janet coming. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya Kirk masih bisa selamat dengan flicker yang dia miliki. Satu buah lele. Dan Kelra udah memiliki Sky Pieces. Kelranya bebas banget di arah top lane. Yap. Aduh, pusing untuk bisa melihat Kelra sebebas ini. Dan bahkan Turtle yang didapatkan para pasukan dari tim Arkeosi setidaknya menetralisir sedikit. Gak banyak banget lah yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Arkeosi. Yap.
Team fight barusan oke, mereka berhasil menemukan sedikit celahnya Ji. Ada titik harapan, cuman masalahnya Kelra jadi ada space dan sekarang di bagian bawah lagi. North aja udah sulit banget bisa ditumbangin. Mau 1v1 seperti ini dipenjaga ya udah beres aja gitu. Ya. Sejauh ini, Switch untuk lane. dari RRQC nggak bisa mendekat kecuali Onyx Filipin mau mereka mendekat. Lihat, Kelra tinggal mainin switch lane-nya. Clear tengah, main ke arah bottom. Dapetin lagi turret. Walaupun dengan Granger dia tidak akan takut. Lihat, Tsunami Snipe. Dengan Storm Tyrant. Udah ke arah belakang. Dead Sonata! Harta Sata Dead Sonata. Meanwhile Bruce Brown terperangkap di depan sana dari Tria. This is Captain Toy speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan momentum tapi double kill dari Kelra. Dengan Sky Piscer yang dia miliki. Kelra tak terbendung lagi. Again, Kelra tidak terbendung samsak. Yap, Samsung tidak terbendung. Ini dia tipikal permainan dari Kelra. Kelra udah berhasil untuk bisa mendapatkan Sky Pillar. Dia akan langsung join ke dalam area pertempuran. Dia akan mencoba untuk bisa menambahkan poin kill demi poin kill. Menambahkan stacknya. Oh, Kelra! Again! Berhasil diselamatkan dengan adanya Lele dari Restore Summer Freeze. Meanwhile, Kelra di depan sana tidak tertumbangkan sama sekali. 3 poin kill. Wow. Nafas cukup berat untuk para pasukan dari tim RRQC. Mereka benar-benar kesulitan untuk bisa membendung permainan dari Kelra. Gak bisa, mereka nggak bisa mendekat. Tapi mereka terus-terusan dihajar. Mereka benar-benar gak bisa mendekat sama sekali. Apabila Onyx Filipin ingin mereka mendekat. Oke, mereka bisa. Tapi sekali ini Onyx Filipin yang ingin melakukan itu semua. Onyx Filipin lah yang akan langsung mempick off. Dengan coba Deta di kaleanya, Brusco-nya. Berkali-kali loh Ji. Berkali-kali. Enak banget tidak strike, enak banget dari Tsunami Slam-nya. Gak ada yang benar-benar bisa menghalangi siapa gitu loh. Ini mengerikan sekali sih Pak Pulung. Dengan adanya 3000 gold difference dari Toy akan sudah membuka vision. Para pasukan dari tim RRQC mereka akan menunjukkan tidak akan ada kendor permainan mereka untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Walaupun dalam kondisi Purple belum mendapatkan Susujin, tapi ini udah menunjukkan keganasan dari tim RRQC. Mereka tidak kenal kendor. Langsung ada Tsunami Slam, berikan seorang Ito, defensi perguruan, tampakan Kelra, kembali lagi masih mendapatkan 1 poin kill, tampakan Tyrant. 1 hit terakhir dengan double kill yang didapatkan Kelra. Dia berhasil mendapatkan poin kill tambahan dan Kelra tidak ada flicker kali ini dan Lele hampir saja mendapatkan sosok seorang Susujin. Meanwhile masih ada 1 Rhythm of Joy, tapi Susujin tampaknya tidak ada batu loncatan untuk dia mundur ke arah belakang. Ada retribution tadi udah terlihat juga. King Kong is coming, King Kong is coming. Tapi setidaknya seorang Toy berhasil mendapatkan 1 buah turret. Dan Toy juga sadar dia tidak memiliki crossbow of tank. Jadi dia memilih untuk mundur. Karena tadi crossbow tank emang udah dibuka tapi ada jarak yang bisa dijauhkan oleh Kong. Crossbow tanknya berhenti. Tapi begitu baik tadi permainan dari Toy, dia tahu bagaimana positioningnya dan tahu bagaimana cara masuk dan connect lagi. 2,5 detik adalah waktu yang lama. 2,5 detik ya. Itu sih lama sekali Pak Pulung menurut saya. Mahal Bang. Apalagi di dalam Mobile Legends kayak begini. Wah, itu nunggunya buset deh. Tapi ada 1 defensif dari Onyx Filipin yang terbuka, cuma konsil terdengar sih. Konsil terdengar, dibalas dengan konsil. Jadi untuk ngomongin initiate, kali ini dua-duanya harus meredam sedikit. Dan masih harus belum menemukan 1 momentum untuk bisa mendapatkan Kelra. 5 poin kill dengan Sky Piscer. Nyami. Nyami, sangat nyami untuk Kelra. Dan itu udah 50 berarti ya. Ya. Karena tadi Kelra start Sky Pierce-nya benar-benar dari 0 loh. Iya benar banget. Dan lihat, Idok bakal coba dapetin Kelra aja. Itu terkenal Lele tadi loh. Dan Kelra kali ini udah punya flicker. Lihat deh, para pasukan Onyx Filipin dari tadi. Mereka udah mulai jagain Kelra. Dari Super Pin, bahkan dari King Kong sekalipun. Dia rela untuk jagain Kelra supaya dia nggak tumbang. Yap, karena sekarang udah tugasnya ataupun dari positioningnya mungkin pergerakan dari King Kongnya lah akan jauh lebih melebar. Sementara Kelra akan terus-terusan berada dalam deretan dari dekat-dekat rekannya. Oke, Araki Hoshi, mereka bisa dapetin shutdown mahal sih dari Kelra. Tapi untuk dapetin shutdown mahal dari Kelra ini masih cukup bingung gimana caranya. Dan untuk ngomongin ke arah King Kong yang dari tadi free banget untuk ngedeal per damage tanpa dia harus takut. Karena dia pede banget, dealer damage-nya banyak kok. Ada Kirk, ada Kelra, jadi dia gak harus worry banget untuk dengan damage dari yang dimiliki. Yap. Dia cukup survive aja bertahan ke orang sendiri, dia gak tumbang, udah itu udah bagus banget. Wah, kena lagi. Cuman sekarang Idok ada flicker. Flicker ejector. Mungkin ini akan bisa menjadi sebuah opening. Sebuah opener untuk bisa melakukan sebuah tempat. Lihat, 2 kali Harta Dead Sonata aja membuat Idok harus mundur ke arah belakang. Karena dia tahu stack dari Sky Piscernya tinggi banget.
That's why dia nggak mau terlalu terburu-buru. Reward manipulation dibuka untuk dihindari. Mundur ke arah belakang, masih mendapatkan Kirk. Tapi Kirk masih berhasil mundur dan lihat itu dia. Dibalaskan kembali karena dan Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan 2 poin dan watch out, watch out, watch out. What a play from Brusco. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Tapi karena tidak akan tinggal diam. 1 bos Skypisar, triple kill. Looking for Maniac. Tapi dengan adanya Death Sonata, dia tidak mau terlalu terburu-buru. Tidak melihat posisi dari seorang Idok di tengah sana. Full stack dari Skypierce sekarang sih. 80 full stack. Ini akan sangat berbahaya di dalam sebuah team fight. Early game seperti ini, defensif yang masih kurang dari RRQ. Mungkin ini akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Philippines. Lihat damage-nya. Lihat damage-nya terlalu sakit. Bahkan Toy tidak memiliki win of nature harusnya. Dia nggak mungkin punya win of nature untuk saat ini. Karena goldnya masih under. Kalau dia bikin win of nature di awal, dia nggak punya damage. Yap. Concern yang terlalu mahal. Oke, ada Lord yang dibiarkan. Tapi satu setup tadi yang begitu baik. Mereka hanya tinggal menunggu, mereka hanya tinggal coba lihat siapa yang akan menjadi openernya. Apakah dari lelenya yang akan kena ataukah Tidal Strike-nya. Karena best turret, gak peduli apapun terjadi. Selama masih ada Kelra memberikan harta tata Death Sonata. Para pasukan dari tim RRQ Hoshi gak berani untuk masuk lebih dalam lagi. Para pasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka sedikit demi sedikit untuk mempertahankan base-nya. The best thing yang bisa mereka lakukan. Tapi Toy, ada 2 kali damage burst yang bisa didapatkan ke arah Toy. Dia dengan Abyssal Trap sama dari Rhapsody atau Death Sonata aja, Toy bisa meledak loh. Ini bahaya banget loh, apabila mungkin nanti ada bisa orang yang connect dilanjutkan dengan Tidal Strike. Dan ini dia Tidal Strike-nya hampir. Kita pikir bakal maju tadi. Susujin mencoba mendapatkan Super Prince. The best thing yang bisa dilakukan dengan flanking game yang dilakukan oleh Susujin. Setidaknya 1 poin kill didapatkan. Meanwhile Kirk bakal coba untuk bertahan, tapi Brusco harus mundur untuk ke arah belakang. Tsunami Slam tidak ada, dan itu dia Brusco menahan damage semua yang dimiliki oleh sosok seorang Toy. The best thing yang bisa dilakukan Brusco adalah mengorbankan jiwa dan raganya selama objektif netralnya tidak ada. Yap, mereka tadi kehilangan dari Super Prince dan mereka juga kehilangan dari Brusco. Ada 2 player yang memang sudah berhasil diamankan dan ada waktu tambahan lagi untuk RRQ Hoshi bisa menetralisir apapun yang dilakukan. 6.000 network. Toy, salah satu harapan dari tim RRQ Hoshi. Yap. Toy, mampukah dia mengembat seluruh harapan yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi? Karena Toy ini benar-benar dibawa ke arah late game. Mencoba untuk di-stretch gamenya, makin lebih lama Toy akan bersinar. Dengan udah 3 core item dan menuju ke arah win of nature, harusnya Toy bisa memberikan jawaban. Tapi lihat Susujin di depan sana, kick mundur ke arah belakang. Belum ada jawaban, drive to goal! Menargetkan menunjukkan suara Tyler, Kirk everybody. Damage dari Sky bisa terlalu besar tampakan. This is Captain Toy speaking, ready to take off. Win of nature 7 for this time. Tidak bisa terlalu lama, kick tampakan. Toy dengan double kill-nya, gak bisa meredam keganasan Onyx Philippines. Oke, Oh my god, Kelra, the gold standard Kelra berhasil mendapatkan poin kill selanjutnya. Fokus ke arah best turret, emang cuma hanya dapat best turret, tapi itu udah mahal banget sih menurut gue. Oke, dengan stack yang begitu penuh. 1 bar SP, 2 bar SP mungkin akan tetap bisa dihajar langsung dengan ada Skypierce ya. Di satu sisi lagi, 1-1 bisa menjadi sebuah harapan, tapi 1-1 juga bisa menjadi sebuah jebakan, Ji. Tapi lihat Kelra cukup tembak-tembak, door. Mencoba untuk mendapatkan Susujin. Tembak-tembak, door. Tanpa ada kontes. Kelra versus everybody. 1 losing point kill diberikan oleh Kelra. Oke, 2 bar SP terakhir tadi dari Susujin terlihat. Stack Skypierce 80 dengan deretan item seperti ini. Selesai. Siapa yang akan mendekat? Siapa yang akan bisa mendekat? Ingin melakukan aksi penculikan seperti apa yang akan bisa dilakukan oleh Jauhead dengan flicker yang belum ada seperti ini. Masalahnya Kelra walaupun gak eksekusi, dia bisa poking damage, itu aja. Yap. Lihat satu lele, hampir saja mengenai karena seorang Idol, dan Tsunami Slam! Berhasil menyelesaikan 1 poin kill dengan sangat cepat. Brusco bahkan masih bertahan di depan sana. 1 bola lele hampir mengenai seorang Win. Tidak membuat Alpos karena tim RRQ Hoshi kendor. Target dari King Kong kali ini bakal coba didapatkan oleh seorang Toy. Tapi dengan weakness point yang tidak terbuka sama sekali, Toy tidak bisa terbang. Belum ada landasan yang terbuka untuk seorang Toy. Yap. Selagi belum ada Winter, selagi belum ada WWN, mungkin ini akan menjadi harapan untuk dari 1-1. Tapi apabila ada 2 item tersebut, Waduh, Kirk damage-nya tidak bisa membuat Toy maju lebih dalam lagi. Toy harus maju mundur kiri kanan depan belakang. Semaksimal mungkin Toy memberikan damage. Fokus ke arah belakang, Susujin hilang. Dan bahkan ini bencana Tsunami Slam!
berhasil menumpahkan Idok untuk poin kill selanjutnya. Double kill dan wipeout. Ini bencana. Match point di tangan para pasukan sang Raja Langit dari Philippines. Onyx